Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Karim Rabbana, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana ya nur. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwatal ardu bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayai hati kami ya Karim. Jadikan majlis ini benar-benar majlis yang Kau curahkan rahmat. Jadikan kami menjadi hamba yang memiliki sifat rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, seorang ibu yang sayang kepada anaknya, kita lihat bagaimana perjuangan dan pengorbanan melebihi makhluk lain. Hamil 9 bulan, berat, mual, sangat tidak nyaman. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Sakitnya yang saya dengar di atas sakit rata-rata. Tapi ketika melihat bayinya lahir, didekap, dicium, dipeluk, dihitung jarinya, seakan 9 bulan penuh derita, seakan mempertaruhkan nyawa sirna. Inilah kasih sayang, inilah rahmat. Sedang nikmat makan, tidak jijik harus membersihkan kotoran anaknya. Kalau anak sakit, rela menukar nyawanya agar anak panjang umur. Biar tidak punya baju baru, asal anak bisa punya. Kalau malam diselimuti, tidak rela satu nyamuk pun menggigit. Kalau anak demam, gelisah, semalaman tidak tidur. Tabungan berapapun rela habis agar anak sehat. Masya Allah. Itu adalah 1/100 sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Dan ibu itu adalah 1/4 dari sekian triliun kasih sayang. Kita simak hadisnya. Ya. Yang ini sama boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wal bahaimi wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahsyu ala walidiha wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Dia turunkan satu rahmatnya kepada jin, kepada manusia, binatang ternak dan serangga.
Dengan rahmat itulah mereka saling mengasihi, saling menyayangi, dan dengannya binatang buas menyayangi anaknya. Allah mengakhirkan 99 rahmatnya untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadirin, dalam hadis sahih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pernah didatangkan para tawanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mendapati ada seorang wanita dari tawanan tersebut sedang sibuk mencari bayinya. Dan ketika bertemu dengan bayinya, wanita itu mengambilnya seraya memeluknya, mendekapnya dengan erat sambil disusui bayi tersebut. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, apakah kalian mengira bahwa wanita tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mereka menjawab, tidak. Demi Allah, dia tidak akan melemparkannya ke dalam api. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala lebih mengasihi hamba-hambanya daripada wanita tersebut mengasihi anaknya. Hadirin, jadi penting sekali bagi kita untuk memahami sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Karena dari sinilah kita akan menemukan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan. Siapapun yang mengenal sifat kasih sayang Allah, maka dia akan puas sekali dengan kasih sayang Allah. Kenapa doa yang dipanjatkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Karena pada waktu kita bayi kecil itu luar biasa perjuangan pengorbanan orang tua, khususnya ibu kepada kita. Benar? Tapi sehebat apapun kasih sayang, rela berkorban, mau nanggung lapar, nanggung tidak tidur, nanggung sakit demi anak ini, itu hanya sepersekian dari sifat rahmat Allah. Bayangkan kalau kita mendapatkan dari Allah, sedangkan Allah pemilik segala karunia. Ingin bahagia, Allah pemilik bahagia. Ingin tenang, Allah pemilik ketenangan. Takut aib dibuka, Allah maha menutupi setiap aib. Perlu ampunan, tidak ada dosa sebesar apapun kalau tobat berjumpa dengan ampunan Allah yang lebih besar. Ingin cukup, Allah pemilik langit dan bumi, setiap rezeki miliknya. Ingin aman, Allah penguasa setiap yang mengancam kita. Makanya kalau kita sudah mengenal bagaimana rahmat Allah, sudah berhenti kita ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk. Kan biang penderitaan kita itu adalah bersandarnya hati kepada makhluk. Itu kan yang membuat kita capek, letih, tersinggung, jengkel, kecewa, marah-marah, uring-uringan. Ini akibat begitu kuatnya kita bersandar kepada makhluk. Ingin dilihat, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin disayangi, ingin diberi. Makhluk, tidak ke Allah. Itulah sumber penderitaan kita. Nah, mari kita coba. Jadi sebetulnya tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat
kasih sayang Allah ini sifat Rahman Allah, ada Rahman, ada Rahim, itu menyelimuti semua makhluknya. Lihat saja sekarang, orang yang tidak ingat Allah juga oleh Allah dicukupi, dikasih pakaian, kasih makan, kasih tempat berteduh, padahal Allah tahu persis mereka tidak beriman ke Allah. Dan Allah tahu persis sebagian itu bukan hanya tidak beriman, juga memusuhi Allah, mendustakan Allah. Dicukupi saja dunianya. Benar? Sakit dikasih obat. Kafirin juga kasih obat oleh Allah. Ingin punya anak, kasih anak. Ingin tempat berteduh, bangunkan rumah. Cuma itu hanya menang di lahiriah. Tetapi kalau kita bertemu dengan kasih sayang Allah bagi orang yang beriman, itu tembus sampai ke lubuk hati dan jangka panjang sampai ke akhirat nanti. Makanya kita tidak perlu iri dengan yang dikasih dunia tapi tidak dikasih iman. Benar? Jadi jangan tamat SMA pas reuni jangan lihat mobilnya. Mobil kan cuman kaleng, plastik dan belum lunas, hadirin. Ya, itu udah hampir standar ya. Kita tidak perlu kagum melihat teman jadi direktur ini, direktur itu mah tidak aneh. Ini jadi dirjen, ini jadi menteri, itu jadi gubernur, ini pangkat ini, ya kita lihat saja, ikut senang, tapi jangan iri, karena yang gitu-gitu bukan hanya ke teman kita dikasihin, orang-orang yang tidak beriman, yang memusuhi Allah juga dikasih dunia ini. Benar? Yang kita iri itu adalah orang yang oleh Allah hatinya dikasih yakin ke Allah. Karena orang kalau dikasih yakin ke Allah, oh itu beda hidupnya. Dia akan nyaman, hadirin. Orang yang yakin ke Allah bahwa rezeki itu Allah yang ngejamin, BBM naik enggak ngepek. Yang ngepek apa? BBM tidak dibalas. Sakitnya sampai ke sini. Air. Tuh coba Allah mah kasih gatal leher barusan. Allah yang izinin ya. Kasih air anget Pak. Beda ya, yang batuk ada 2 barusannya. Yang dapat air 1, sing sabar. Oh, maaf ya. Alhamdulillah itu teh pas Pak. Di luar dingin. Masya Allah. Mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang mensterilkan siapa? Benar? Yang ngangkut siapa? Yang ngebotolin siapa? Yang ngengetin siapa? Yang ngedatengin ke sini. Begini rezeki ya. Tiap hari. Gimana kita curiga ke Allah ya? Sedang tiap hari nih dikasih 1 liter, 2 liter. Rewel-rewel kayak minum ya. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Ingat ke Allah enggak waktu minum ya. Kalau gelek-gelek cek monyet naon bedana jeung euy. Maaf Ustaz. Teruskan. Jadi harusnya kita iri itu kepada orang yang diberi yakin ke Allah. Karena itu enggak banyak yang diberi yakin. Kalau orang sudah diberi yakin, dia akan husnuzon kepada Allah.
Sedangkan zon, prasangka seseorang kepada Allah, itulah yang akan diberikan Allah kepadanya. Ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Orang berprasangka baik ke Allah kalau dia udah kenal ke Allah. Orang yang kenal ke Allah mah nggak ribet tentang rezeki itu, karena dia tahu jatah dia tuh nggak akan kemana-mana. Yang suka tegang-tegang kan yang nggak yakin ke Allah, ya takut nggak kebagian itu teh sambil makan, hadirin. Duh, gimana nanti rezeki saya, telan lagi. Orang yang yakin ke Allah, hakul yakin bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Allah asyakur, Allah maha mensyukuri kebaikan hambanya. Dia masih sibuk berbuat yang terbaik. Orang lihat, orang enggak lihat, enggak pusing, sebab tahu Allah lihat. Orang mengakui kebaikannya, orang tidak mengakui, oh enggak ngepek. Dan dia tahu Allah mah mengakui kebaikan hambanya, enggak akan ketukar pahalanya juga. Orang yang yakin ke Allah mah udah sama aja, puji dan caci mah enggak ada yang ngepek dari makhluk. Puji getaran udara, caci getaran udara, ember jatuh getaran udara. Ya, samiwe, akang menikah kasep, akang goreng patut, jelebreng, sama tuh ember jatuh. Dan semuanya juga Allah yang menggerakkan ujian, benar? Ada rezeki, syukur. Lagi diseretin oleh Allah, sabar. Diambil oleh Allah, ridho. Enak anteng ya. Kerja juga jujur. Kamu kenapa kerja jujur? Supaya kaya. Saya mah nggak pusing dengan kekayaan. Yang penting mah saya kerja, Allah ridho, beres. Perkara kaya mah sok atuh. Kalau memang takdirnya. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Dan enggak harus kaya, ya kan? Yang harus mah kita diridhoi Allah, itu yang perjuangkan. Benar? Anteng. Ini yang harus diirii. Saya baca tuh tulisan dari penjara, dari sebuah negara, orang yang soleh ya, tapi ujiannya ditangkap di penjara. Tuh, dulu saya susah sekali menghatamkan Quran. Sekarang saya bisa 3 hari sekali khatam. Dulu saya susah ngirim doa dengan leluasa. Sekarang saya punya waktu leluasa ngirim doa. Dulu saya jarang bisa keluar air mata tobat. Sekarang saya bisa menikmati barokah penjara. Gitu. Karena sudah beda ya kalau sudah dibuka hati. Ini saudara yang diiri. Dan inilah yang kalau di dunia ini puncak kasih sayang Allah itu dibukanya hati, hakul yakin ke Allah. Jelas hadirin. Jadi jangan suka iri sama yang mancung, yang putih cemerlang. Udahlah, eta mah perkara remeh temeh ya. Lihat orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu yang kita iriin. Nah, bagaimana supaya kita dapat rahmat Allah? Banyak. Salah satunya adalah yang paling Allah sukai adalah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ini ya hadirin, sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Jadi kalau kita pengen dapat perlakuan spesial rahmat Allah, coba kita mujahadah ngamalkan yang ini. Sing sayang ke makhluk-makhluk Allah tuh. Yang di bumi tuh, yang disayangi itu bukan keluarga saja, tapi makhluk Allah lainnya. Tidak hanya manusia,
pohon, binatang. Kalau kita punya kasih sayang, dan Allah tahu itu, makin luas kasih sayang kita, makin lebih luas lagi pemberian rahmat Allah ke kita. Rasulullah SAW adalah seorang yang rahmatan lil alamin. Sejujurnya ya, kalau lihat fenomena sekarang tuh, kayaknya kasih sayang tuh sudah menipis, benar? Aduh, lihat anggota dewan yang terhormat, sebagian sikapnya kurang terhormat. Itu teh karena di sininya nafsu, marah, betul? Belum lagi gontok-gontokan antar partai, aduh pusing. Belum lagi geng motor, anak-anak tawuran, di sekolah juga membuli. Wah, ini teh karena mungkin pendidikan kasih sayang kurang. Kita tuh cenderung kalau berbeda tuh jadi lawan, ya. Jangankan dengan orang lain, di kalangan umat Islam juga beda teh, jadi lawan we. Beda organisasi, enggak nyaman kita mah. Enggak nganggap saudara. Padahal organisasi segitu banyaknya. NU berapa puluh juta, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Salafi, belum lagi harokah yang lain. Kalau tiap kelompok kita nggak suka tuh capek hidup ini ya. Belum lagi partai beda, belum lagi suku lagi beda ya. Belum lagi majelis taklimnya beda. Itu pika keureun. Kamu ngaji ke DT, si anak buah si Agim sebab. Nah di masjid aja, yang satu kunut, satu enggak, jengkel segede gini ada. Yang satu pakai basmalah, yang satu enggak, Koream jamaah, betul? Habis sholat ada yang zikir, enggak mau, semacam, capek ya. Belum lagi beda pendapat. Kalau setiap perbedaan membuat kita jengkel, marah dan sebel, gimana bahagianya sedang kita tabiatnya udah beda-beda. Harus ada formula supaya kita jadi tumbuh sayang. Mau tahu rahasianya? Belajar melihat sebagai saudara aja. Nah geningan ke adik mah beda ya. Adik berantem cenderung ngebela adik walaupun adik yang bengal, betul. Saya juga dulu gitu. Adik yang paling kecil berantem nangis pulang. Ayo dah, yang kedua tuh adik lawan, pulang nangis lagi. Yang akhirnya saya yang paling besar dan sama adik nangis ya. Udah lawannya gede. Tinggal kita perlebar rasa saudara ini. Cobalah hadirin jadi lihat saudara itu bukan hanya saudara kandung, tapi kita mulai perlebar. Saudara seiman, betul? NU saudara seiman, Muhammadiyah saudara seiman, betul? Kontor, Hizbut Tahrir saudara seiman, Salafi saudara, Jamaah Tabligh, enak hadirin. Perkara ada perbedaan mah FPI saudara kita, betul tidak? Perkara ada yang tidak cocok, ya itu beda lagi kaplingnya, ya itu furu. Tapi kan kalau udah syahadat seiman mah lebih baik ini menjadi sebuah wadah besar. Itu melembutkan hati. Pernah suatu saat haji, itu haji itu ujian keimanan Pak. Biasanya
Orang Indonesia kalau ketemu negara lain asa beda. Negara rede ke orang Turki. Padahal justru orang Turki yang nyebut kita kecil-kecil ya. Itu yang hitam-hitam gitu. Padahal dengan kita cuman masalah berapa lama kejemur ya. Nanti di antara kafilah Indonesia kita merasa senegara tuh, saudara tuh. Tapi di antara senegara teh beda lagi Pak. Tergantung provinsi. Jawa Barat, kita mah Jawa Timur, gitu Pak. Padahal sama Jawanya hanya Barat dan Timur udah jadi beda Pak. Nah di kafilah Jawa Barat itu beda lagi Pak. Tergantung kota. Sumedang, Bandung. Jadi lawan lagi Sumedang. Nah di Bandung Pak tergantung KBIH. Eta malen KBH orang ada dia. Kenapa saling dorong kan? Menjiwai ya. Jadi selain KBIH seperti bukan saudara. Nah di KBIH tergantung regu kelompoknya. Kita mau bus 2 kadar itu ya belum bisa. Kasihan bis 2 terlunta-lunta. Dan saudaranya bis 1 ada. Nah di bis 1 teh tergantung kamar. Pas ngomongnya itu mau kamar gitu. Bayangkan Pak, betapa sempitnya hidup. Benar? Karena mempersempit persaudaraan. Ayo kita buka yuk hati kita. Udah nggak usah ngomongin etnis ya. Etnis mah udah kehendak Allah. Mau suku Sunda, Jawa, Batak, Cina, apapun itu mah cuma satu, Allah yang berkehendak. Enggak boleh kita ribut masalah suku. Makanya saya ulangi kembali, enggak boleh sebel ke Mas Basuki Ahok ya. Karena suku Tionghoa tidak boleh, itu tidak benar. Tapi dia agamanya Kristen, ya itu mah pilihannya ya. Kenapa kita yang sewot? Bukankah umat Islam tidak boleh memilih pemimpin yang non-Islam? Benar, tidak boleh memilih. Tapi itu mah bukan pilihan kita ya. Jadi sendiri, betul. Gara-gara Mas Joko, ya kan? Mas Joko jadi presiden, jadi Mas Basuki jadi gubernur. Dan konstitusi Indonesia, undang-undang di Indonesia memang membolehkan. Jadi kita tidak bisa sewot karena begitu. Tapi saya sebel kepada kelakuannya. Nah kalau masalah kelakuan ada yang tidak sependapat, kita pun harus punya data yang benar, benar, akurat, lengkap. Dan kalau mau protes harus dengan cara-cara, jangan dengan cara yang sama. Kalau itu dianggap arogan, terus kitanya arogan, jadi apa bedanya? Ya, pakai cara-cara yang lebih terhormat, kemudian sampaikan kepada yang berwenang, misalkan DPR, sambil istiqoroh, ya, gitu. Kalau gimana sikapnya? Kalau saya mau didoain Mas Ahoknya, ya, Mas Basukinya sing dapat hidayah, kan beres kalau syahadat ya, betul tidak? Udah dapat hidayah, terus akhlaknya jadi baik, semua orang suka, betul? Tapi kalau misalkan tetap mau gitu aja, ya tuh minta ke Allah supaya diganti baik-baik, gitu kan? Saya mah tetap bagus. Habis jengkel juga tidak menyelesaikan masalah, betul? Dah, jadi mulai perlebar. Ada lihat yang lain, oh ini saudara. Ini saudara. Dan saudara seiman teh belum tentu ibadah semua. Belum tentu baik semua akhlaknya. Makanya kita lihat, ada yang belum mau sholat, dia saudara saya. Saudara se-Islam, apa yang bisa saya lakukan agar saudara saya ini bisa ibadah? Bukan menghakimi, tapi membantu, benar? Ada yang bergelimang dosa, aduh itu teh saudara saya.
Apa yang bisa saya lakukan supaya tidak mengulangi dosa, dan yang udah dosa supaya bisa tobat. Lihat yang ditangkap KPK di penjara, mereka itu saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan supaya yang di penjara jadi tobat, jadi baik, keluar jadi penjara bisa hafal Quran, ahli ibadah, nanti kalau meninggal husnul khotimah. Itu kan lebih baik daripada kita jengkel dan tidak merubah apapun. Lihat artis, misalkan nggak usah ngebayangin lah goyang apa yang kan ada goyang bebek atau apa gitu. Daripada kita jengkel, itu artis teh ngaco, mending kita keluarin doa, ya. Nah, pasti anaknya mah mungkin gak mau ibu kayak gitu. Ya Allah, sing dapat hidayah, dia hambamu, ingin mulia tapi belum tahu jalan yang tepat, sehingga berpakaian begitu, gaya begitu. Itu lebih lunak ke hati kita, hadirin. Allah dengar gak sih kita ngedoain yang begitu? Ada yang luput dari pendengaran Allah tidak? Kira-kira Allah suka gak kita ngedoain kebaikan bagi hambanya? Suka ya? Suka. Lihat lagi ada yang punya hutang tetangga, kita bayarin gak bisa, ambil wudhu 2 rakaat. Duh ya Allah, Engkau takdirkan saya tahu itu punya utang, sedang saya gak dalam leluasa. Tolong ya Allah, bukakan jalan rezeki yang berkah, bayarkan utangnya. Allah dengar tidak? Gak ada yang tahu nih, kita cuman sendirian di kamar, sholat sunnah 2 rakaat. Ada kedumbrang, gebrang, tetangga tuh breng. Ya Allah, itu berantem terus. Doa, sing akur tetangga ini. Kira-kira Allah suka enggak nih kita menginginkan yang hutang dilunasin, yang belum taat jadi taat, yang khilaf jadi ingat, karena ingin orang tuh bisa pada selamat. Allah tahu enggak kelakuan kita ini, hadirin? Enggak ada yang tahu orang-orang. Dan kita mah enggak perlu pamer dan enggak perlu nge-SMS lagi ke tetangga. Udah saya doain sing lunas. Cek tetangga teh orang mah teh butuh doa, butuh duit kan jadi sakit hati ya. Kerja terus hati teh sing lunak. Nah, gimana sekarang dengan yang nipu ke kita, yang ngomong jelek ke kita? Lah, mereka saudara kita juga, benar? Coba yang menghina itu kan pahalanya dioperin ke kita. Udah gitu dosa kita diangkut oleh dia. Masa orang ngasih pahala ngangkut dosa kita sebel? Halo? Di mana hatimu? Orang yang nyakitin kita kan dia ngoper pahala ke kita, benar? Segitu baiknya dia jerih payah umroh segala bro ke kita. Udah habis pahalanya kadieu dosa aku diangkut ku abdi, dosa kita diangkut. Udah gitu kita dendam, marah, pindah lagi. Ning doakan, walaupun ada gembira, ya Allah terima kasih sudah ditransfer begini. Jangan gitulah, doakan kebaikan. Dia saudara kami, dah mungkin lagi hilaf, benar? Dah sakit hati, jengkel, enggak menyelesaikan apa-apa. Setuju hadirin? Tapi saya tak hutang teu mayar wae. Mau doa apa? Sing ambeien tambah nggak dibayar karena dia harus dioperasi ambeien, ya nggak? Ning doa ya Allah, Engkau tahu saya gemes luar biasa, tapi dah kata ceramah si AA harus baik. Ini mah pergulatan ya Allah, antara jengkel dengan harus baik. Ampun ya Allah, saya belum ikhlas ngedoain kayaknya. Tapi ya Allah, Engkau tahulah pergulatan hati ini, antara sebel sing bangkrut dengan sing mayar. Mending doa yang baik, benar? Benar tidak ada?
Gimana dia ngehina kita, udahlah maafin aja. Dan kita juga pengen dimaafkan orang. Betul? Coba kalau kita bikin salah, mau dipelototin enggak? Jawab. Mau dimaki-maki? Jawab hadirin. Mau dipermalukan? Mau dibeberkan kesalahan kita? Mau dihukum? Maunya diapain? Hah? Dimaafkan, terus dilupakan, betul? Ya lakukan aja itu oleh kita. Apa yang mau kalau kita salah orang lakukan ke kita, kita lakukan aja ke orang lain, benar? Silakan Ustaz. Ada dua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasud, jangan pula saling curang, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan saudara muslim lain, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Janganlah ia menganiaya saudaranya, jangan merendahkannya, dan jangan menghinakannya. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau menunjuk dadanya sampai 3 kali. Cukuplah seseorang itu menjadi jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, hartanya, serta kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah sempurna iman seorang mukmin dari kalian sehingga ia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Jadi itulah hadirin bersaudara. Gak ada kita sebel ke saudara kita. Ya pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Tapi jangan kita menjadi pembenci, pendendam. Kita kan saudara, benar? Kalau orang lain punya kesalahan, lah kita juga kan gudangnya kesalahan. Bukan hanya orang lain yang bikin salah, kita juga kan ahlinya. Sudahlah, sing lulu nggak boleh sebel, maafin, doakan kebaikan. Ini saudara saya, mau belanja ke tukang bandros, ini saudara saya, rezekinya lewat bandros, beli 8.000, bayar 10.000. Pak ini lebihnya 2.000, nggak apa-apa. Si bapak punya anak, anaknya harus beli pensil, harus ongkos ke sekolah. Ban meletus. Mau silaturahim dengan saudara saya tukang tambal ban. Berapa bang lubangnya? 1. Tambahin dong Pak. Tuh kan, kita mah kalau beli makanan minta ditambahin, giliran meletus nggak mau ditambahin. Nah, bayar yang sukacita. Ya, kita punya lebih, kasihin lebih. Nggak apa-apa, itu saudara kita. Mungkin buat bayar kontrakan, mungkin buat bayar sekolah anaknya. Tapi kan nanti uang saya berkurang, nggak bisa. Nanti alokasi lagi. Allah kan lihat kita ngasih ke saudara kita dengan kasih sayang, benar? Benar hadirin? Sing enak, dan gak akan berkurang rezeki dengan menjadi dermawan. Si kopet yang suka. Nah itu emosi hadirin ya, tidak boleh bicara. Itu yang agak pelit itu ya. Aduh nafsu hadirin. Harusnya kita nggak boleh, si kopet nggak boleh hadirin. Itu yang sedang agak kopet itu ya. Ayo kita nikmati hidup berlapang dada, setuju? Mengalah untuk kebaikan sepanjang ini syar'i, ya. Mau naik angkot ada yang ya silahkan, mau nyebrang perhentikan, mangga, aduh saudara saya mau nyebrang. Kepada yang tua kita hormat, karena yang tua ini insya Allah pahalanya lebih banyak, betul?
Kepada yang lebih muda sayang. Kenapa? Karena yang lebih muda dosanya lebih sedikit. Jangan kebalik ya. Iya kolot ya, loba dosa pasti. Ya baru dah hejo, amalnya sedikit, nggak boleh. Itu nggak menumbuhkan sayang. Dan kalau lihat orang belajar, taruh diri kita dalam kesulitannya. Lihat yang sedang ya sulit makan, tuh kalau saya seperti itu gimana? Itu akan membuat kita lebih ringan untuk beramal. Hadirin, lihat yang sakit gitu, nggak punya uang sana sini. Duh, kalau saya lagi sakit nggak ada uang. Dulu pernah ada lihat anak jalanan waktu masjid ini belum dibangun, dia ngebungkus diri pakai sajadah. Dek, kenapa? Saya emang nggak punya rumah. Atau orang tua saya juga nggak tahu orang tua. Mudah-mudahan atuh dek sing jadi anak soleh supaya ketemu di sorga dengan orang tuanya. Ya kan saya nggak tahu yang mana orang tuanya. Udah teh pinter. Saya juga jadi bingung. Iya ya. Tapi kan diatur nanti oleh Allah ya. Nggak punya obat, nggak punya makanan. Tuh ya Allah. Meraba derita orang, kerja lebih keras, siapin beras ya. Kita hidup hati kita kalau kita sering meraba kesulitan, kepahitan orang. Enak hadirin, kalau hati kita sayang tuh jadi enggak mudah luka. Kalau hati kita lapang enggak mudah jengkel ya. Dan kita harus senang mencari 1001 alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Iya, nah orang juga sebetulnya nggak mau jelek, tapi kadang-kadang banyak hal yang membuat orang jadi khilaf, betul? Sebagaimana kita khilaf. Ya, yang ringan-ringan yang sering dibahas di masjid, tiba-tiba buang angin, gitu ya. Kita teh jangan zolim. Masa gitu ya nggak? Coba cari 1001 alasan. Saudara saya ini pasti udah berjuang mati-matian untuk menahan ya. Tapi ada kalanya tidak tertahankan ya. Dia pasti tertekan ya dengan bunyi yang tidak diduga ini. Pernah dengar kan kisah dulu ya Ustaz? Yang kiai itu ada yang konsultasi masih muda nih. Yai, ibu-ibu muda, mungkin karena ya dingin gitu, nggak ketahan tuh, kentut, aduh malu sekali wanita ini. Tapi kiai itu mah nggak bereaksi tuh. Yai, yang keras ngomongnya nak, Yai, dikit lagi, Yai, hati wanita itu lapang, berarti nggak kedengerannya. Itu kiai pura-pura tuli itu demi menjaga perasaan. Beda pisan dengan kita ya nggak? Kita yang kentut, yang ditunjuk, yang di depan. Dasar zolim. Dan Allah tahu itu yang kayak gitu tuh. Dia yang buang angin, di depannya ada yang lagi ngantuk. Allah tahu nggak yang licik itu? Dia lagi nabung petaka tuh. Serius hadirin. Dan nggak bisa licik ke Allah mah, Allah mah nggak bisa dibohongin ya. Yang kiri kanan bisa dibohongin, nah malaikat tahu persis. Kita yang berbuat, kita yang nuduh orang itu mah petaka ya nggak? Sampai di luar tiba-tiba ada yang kecil maling pada nunjuk dia, bukan ya nyalahin kakek tadi, nggak akan ketuker atau setiap perbuatan bakal ketemu dengan dirinya. Ayo kita perlebar rasa saudara kita ya. Nah gimana dengan orang yang non Islam? Bisakah kita bersaudara? Bisa. Karena orang-orang dimanapun
sama saudara seaki dan senini, yaitu aki Adam dan nini Hawa. Benar? Macam-macam yang non-Islam tuh ya. Ada yang belum tahu Islam sama sekali, belum aja nggak tahu. Lahir di tempat yang tidak ada ngomongan tentang Islam. Ada juga yang misalkan yang di Eskimo nggak ada TV, nggak ngerti ya. Itu Allah juga yang menciptakan mereka di sana. Atau di rimba, di Amazon ya. Ada juga yang non-Islam baru tahu Islam, tapi informasinya bagian yang salah terus. Islam beginilah, begitulah, teroris dan sebagainya. Jadi nggak suka ke Islam karena nggak dapat informasi yang indah, yang benar tentang Islam. Tapi ada juga yang udah dapat informasi, tapi kebenciannya ada, sehingga nyebar fitnah, mau memerangin. Nah itu beda-beda sikap kita ya. Tidak boleh digeneralisir, benar? Dulu ada film fitnah ya di Belanda. Salah seorang yang bikinnya sudah syahadat, padahal dia yang membuat film memfitnah umat Islam. Apa susahnya sih bagi Allah ngasih hidayah, betul? Makanya mending doakan dulu supaya dapat hidayah. Dan kita jadi Islam juga karena kemurahan Allah. Kalau Allah mau mungkin kita nggak gini, betul? Kenapa kita nggak pengen orang lain juga selamat? Jadi jangan dengan pelototan yang nggak bagus. Sebentar tadi ya, saya ingat dulu zaman sweepingan, tapi ini hanya sebuah ilustrasi. Misal ada orang bule, misal ya, ini mudah-mudahan enggak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Ada orang bule di sweeping misal. Wah, kamu bule sweeping. Orang bule ini, what's wrong man? Itu teh bahasa Inggris hadirin. Saudara hargailah saya segitu-gitu, wes mending gitu, aduh. Harusnya ngeraba perasaan penceramah ya. Kamu bule sweeping, apa salah saya jadi bule? Saya bule kan bukan keinginan saya. Kenapa kamu sweeping saya? Because you bule. Hah? Tanya dong ke Allah yang ngebulein saya. Saya emang gak pesen bule. What you are American? Atuh tanya sama Allah. Kenapa saya dibrojolin di Amerika? Apa salah saya? Saya bule nggak pesen. Lahir di Amerika juga nggak pesen. Kenapa kamu nyuiping? What you are non-Muslim? Dari mana saya tahu Islam? Di sana beritanya jelek-jelek. Terus datang saudara malah nyuiping saya. Yang saudara tanggung jawab, Udah saya mah nggak tahu, malah ditunjukin Islam itu apa. Kalau Islam akhlaknya mulia, tunjukin supaya saya tahu. Gimana saya bisa mengenal Allah, mengenal Islam, kalau saudara nggak ngajarin? Saya tuntut saudara di hadapan Allah nanti. Wah, jadi takut yang nyuipingnya. Ini kan solehan yang disweeping kan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu.
penyantun, dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Nah, itulah salah satu sifat rahmat Rasulullah, sangat empati, ngeraba kesulitan, kepahitan, derita, dan sama itu berat kerasa oleh Rasul tuh. Itu lapar kerasa deritanya. Kemudian Rasulullah tuh sangat ingin orang lain tuh selamat. Yang lupa jadi ingat, yang tergelincir jadi sadar, yang berbuat dosa bisa tobat. Jadi suportif, terus ingin berbuat orang tuh jadi selamat. Dan penyantun, pemaaf, Masya Allah. Cuma harus diingat, yang namanya sayang itu tidak dengan memberi apapun yang dia inginkan. Betul? Kadang-kadang sayang itu memberi justru sebaliknya yang dia inginkan. Coba punya anak, sayang ke anak. Mama minta granat. Ayo. Enggak mau roti, pengen granat. Saya mau enggak mau pisang, enggak granat. Dikasih granat. Justru orang tua yang zalim nih, granat. Nah, ada kalanya Allah tuh memberikan yang tidak memberikan yang kita inginkan. Karena pendeknya pengetahuan kita tentang yang terbaik bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya kalau Allah tidak ngasih yang kita inginkan, bukan berarti Allah pelit. Dah gampang Allah mah ngasih apa juga, benar? Tapi kan bahaya buat kita. Jangan rewel. Termasuk kita sayang ke keluarga. Sayang ke keluarga itu tidak identik dengan diberikan apa yang diinginkannya semua. Apa yang bisa membuat anak-anak jadi musyrik, jangan kasih. Apa yang membuat istri atau suami jadi musyrik ke Allah, kita harus berjuang. Karena dunia sebentar, akhirat yang lama. Benar? Kalau musyrik berarti nggak bisa selamat jadi ahli surga. Makanya yang namanya sayang itu tidak harus memberikan apa yang diinginkan selalu. Apa yang membuatnya bertauhid itulah yang diberikan. Terima kasih. Udah ya, jangan kotor hati ya. Sing legowo, pemaaf. Jangan dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah. Orang dapat nikmat dengki. Mau apa dengki? Dengki itu kurang iman. Allah kalau mau ngasih ya sesuka Allah. Kenapa kita yang uring-uringan? Dan kita uring-uringan juga nggak ngerubah apa yang Allah kasih. Ingat baik-baik ya. Kalau kita dengki ke orang itu hanya ngepek buat penderitaan sendiri. Fa innal hasadu ya'kulul hasana kama ta'kulunal khataba. Kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Kita yang sholat, kita saum, kita ngaji, kita dengki, angus semua. Yang didengki mah lancar-lancar, sesuai dengan apa yang Allah mau kasih. Kita ngejongkeng juga sampai kekejutan, dah nggak ngepek ya. Dah Allah mah mau ngasih mah ngasih aja. Walaupun kita sampai ngelel gitu di kamar, dah nggak ngepek. Yang keluar lidah sendiri. Kita yang nggak bisa tidur. Makanya udah ikut berbahagialah dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Betul? Suatu saat Rasulullah, ada sahabat Rasul, Rasulullah SAW di masjid nunjuk, tuh akan datang ahli sorga. Pada lihat tuh,
Masuk seorang, janggutnya basah bekas wudhu, menenteng terompah. Siapa ini ahli surga? Masih hidup aja, oleh Rasul udah diberikan informasi ini ahli surga. 3 kali Rasulullah menyebut dan orangnya sama. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As gitu, datang ke rumah orang itu. Sahabat, saya lagi ada masalah dengan ayah saya. Bolehkah saya nginep di rumahmu? Boleh. Simpel bicaranya, silakan. Ngineplah 3 malam di sana. Pengen tahu apa amalannya. Mengapa Rasulullah SAW menyebut beliau ahli sorga. Ternyata standar tuh, nggak ada yang spesial ibadahnya. Nggak tahajud semalam, enggak, standar. Hanya saja ada 2 yang nampak tuh. Setiap ngebulak-balik badan dalam tidur selalu menyebut nama Allah. Dan yang kedua, tidak pernah bicara kecuali yang benar. Hari ketiga, sebetulnya saya nggak ada masalah dengan orang tua saya, tapi saya mendengar Rasulullah berkata sesuatu tentang dirimu, sehingga saya pengen tahu amalanmu. Tapi maaf ya, sesudah saya perhatikan, kok engkau biasa aja? Ya seperti yang engkau lihat, saya begini adanya. Itu, nah, kan merendahkan orang bilang, begitu. Mungkin ya, saya nggak tahu bagaimana lengkapnya, tapi pas mau pulang cuma satu yang nggak ada di hati saya. Saya tidak mendengki dengan karunia yang Allah berikan kepada saudara seiman. Jeleb, kalau ada Twitter gitu, jeleb. Ini dia. Ibadahnya tidak hebat, tapi hatinya bersih. Jadi utuh, nggak kemana-mana tuh pahalanya. Beda dengan kita, segala dilakukan tapi hati pendengki, sedekah aja terus kepada yang didengki. Itu anak ciptaan Allah. Anak menjerit pasti dengan izin Allah. Tidak ada yang kebetulan, pasti ada hikmahnya, benar? Dengar anak menjerit, telinga ke anak, hati ke Allah. Jadi zikir, betul tidak? Jangan dicubit, jangan digendang, pasti berhenti sendiri ya. Kalau anak nangis, didoakan aja. Nah seperti itu, ngejerit lagi, yakin pasti berhenti suatu saat, ya kan? Ya capek atau ngejerit terus, tinggal didoain aja. Enak hati tuh kalau ke Allah terus, benar. Nggak ada jengkel. Ya ada juga sih jengkel, tapi nggak lama kalau pakai zikir ya. Karena setiap kali jengkel langsung ke Allah, nanti Allah tenangkan. Yang lama jengkel itu kalau nggak nyambung ke Allah, nanti yang nyambungnya ke nafsu. Sedang nafsu kendaraan setan, mendidih aja dan tidak selesai masalah. Terima kasih kawan-kawan. Undangan tanggal 7 ya Desember, lari 10K diganti dengan jalan kaki. Yang tadinya dari Tegalega dirubah jadi dari Darut Tauhid menuju ke Eko Pesantren. Pelaksanaannya hari Ahad jam 6 pagi. Saudara boleh ikut. Mau beregu bagus, bikin regu 5 orang, dinilai nanti. Ada hadiah-hadiah ala kadarnya lah, seperti mobil ya. Belum selesai hadirin, mobil-mobilan mungkin ya. Tapi kalau umroh mah ada hadiah, insya Allah dari MT Travel nanti. Jadi intinya sih kita silaturahim, olahraga sama-sama, jalan cross country ke atas. Jarang kan kita begitu ya. Bisa grup 5-10 orang, bisa perseorangan. Tapi yang penting kita nikmati aja kebersamaan. Seragam bebas. Kemudian kita akan di sana makan
sama-sama. Dan kita tahu sendiri supaya kebagian semua bagaimana? Bawa masing-masing ya. Ini kehormatan ya. Jangan berharap dikasih oleh orang lain. Serius hadirin, berharap dikasih itu kalau kita sanggup mah jangan ya, nggak bagus. Jangankan mulut minta, hati aja berharap nggak boleh. Kalau berharap kita ngasih bagus. Gimana tuh saya nggak punya makanan, udah cicing nasib itu mah ya hadirin. Jalan beneran ya. Punten, boleh saya cerita pengalaman dulu sekali tambahan ya. Dulu waktu zaman nimba ilmu di pesantren Manonjaya, saya suka kesana dengan Pak Deden. Pak Deden ini cucunya guru saya yang di Garut. Jadi dianjurkan, ayo berguru ke Wakhoer Afandi Manonjaya. Berangkat dari sini sana. Nah, jauh tuh ya, mau ngaji tuh ke Tasik Manonjaya. Nah, suatu saat bekal tuh habis di jalan. Jadi sampai di sana pengajian sampai jam 11 malam. Enggak punya uang buat, dan enggak ada makanan. Ada kakek-kakek mau ngasih makan, mistingnya kecil, jadi sedang kami berdua aja. Udah kek nggak apa-apa. Sing tawakal den. Allah tahu kita lapar. Enggak boleh minta-minta. Keluar aja dari masjid, diam di pinggir kolam, tenang. Allah ngeliatin kita lapar ya. Pokoknya jangan ngarep-ngarep. Nggak rezeki mau, nggak akan kemana-mana. Kalau rezeki kita ada, pasti ada yang ngajakin. Kalau nggak ada, ya berarti lapar ya. Sing sabar. Benar itu hadirin, tahu-tahu Wakhoernya mana tadi? Di Bandung teangan katanya, ada suaranya, cari. Akhirnya dicari, ketemu dengan kita. Kadiu, akhirnya diajak masuk ke rumahnya, dikasih gurame segala. Ya Allah, engkau tahu bekal kami habis gitu. Besoknya mau pulang, kan nggak punya uang juga buat ongkos, sabar. Wah, nggak kebayang tuh pulang jauh tuh ya nggak. Pasti Allah nolong lah, nggak mungkin. Allah lihat kita. Jadi uang itu habis gara-gara sedekah dua-duanya. Saya ngasih dengan harapan Deden masih punya uang, ternyata Deden juga ngasih harap-harap saya punya uang, jadi habis. Ternyata itu si bapak kakek itu udah ikut dengan saya aja. Diajak, dikira teh beliau bawa mobil, ternyata beliau juga nebeng. Jadi naik kolbak sampai ke Garut, diajak ke rumahnya, pulangnya dikasih ayam tuh. Suci Allah. Ayo latihan mujahadah begitu ya. Latihan jangan ngarep-ngarep. Makanya nanti hari Minggu bekal ya. Hadirin mohon maaf ya, kajian tauhid di tempat lain mah khusyuk, tapi mudah-mudahan senyum kita juga senyum yang ada maknanya. Nanti suatu saat kalau Allah mengizinkan, kita tuh jadi orang yang gak bisa lepas dari Allah hati itu ya. Nanti bawaannya tuh jadi sering nangis. Nangis apa aja, nangis dosa. Ya Allah, Engkau begitu baik. Saya datang dengan dosa, Engkau datang dengan ampunan. Terus nanti bisa banyak nangis syukur. Ya Allah, orang seperti saya sudah Engkau tutupi aib, Engkau cukupi siang dan malam. Kalau kita dihormati orang, nanti hati kita, ya Allah, padahal Engkau tahu saya tidak layak dihormati, anakannya tutup darimu. Jadi sering nangis lihat kucing, bagaimana Allah menciptakan kucing, semut, semuanya keindahan Allah. Dan bahagia hadirin. Nangis bersama Allah itu nangis bahagia. Nangis menangisi masalah yang membuat tidak bahagia, tapi menangisi dosa, nangis karena syukur, nangis karena terpesona kepada Allah. Indah hidup ini. Kita mengenal orang baik saja kita senang, apalagi mengenal yang maha baik. Bahagia. Mudah-mudahan guru yang ngajarin saya ini bahagia.
Terima kasih sahabatku yang baik. Udah lewat 2 menit, maaf. Sedekah ya. Amal, oh maaf, ini wakaf, amal jariah. Kita akan bangun masjid sebelah. Jadi nanti akan dibangun kalau rezekinya cukup. Amal jariah sekali melakukannya mengalirnya tiada henti, insya Allah. Mudah-mudahan yang berwakaf ini oleh Allah dijadikan ahli ma'rifah, yang dicurahkan rahmat dan mengalir pahalanya sampai yaumul qiyamah, dan kita bisa bertemu di sorga nanti, amin. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Hadirin, Allah yang maha baiklah yang mengumpulkan kita. Tentu Allah sangat tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada satupun yang luput. Setiap kebaikan maupun setiap maksiat. Kalau kita berani jujur dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita, tidak ada satupun pujian yang layak yang datang yang bisa sampai kepada kita. Hanya karena Allah menutupi kebusukan, aib,
masa lalu, kemaksiatan. Hanya karena Allah masih menutup-nutupi, sehingga orang masih mau menyalami kita, mau duduk di sebelah kita. Orang masih menyapa kita hanya karena Allah masih menutupi kebusukan kita yang sesungguhnya. Andai saja setiap orang tahu apa yang Allah tahu tentang kita, niscaya tak ada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita. Andai saja setiap dosa Allah balas dengan menjadikannya keluar sebuah cacing, niscaya kita menjadi makhluk paling menjijikkan. Andai setiap dosa Allah takdirkan mengeluarkan bau, kita adalah manusia paling bau busuk. Allah Maha Baik, Maha Penyayang. Walaupun Allah menyaksikan kita lupa kepadanya, Allah selalu mengurus kita. Walaupun Allah tahu karunia-Nya jarang disyukuri, Allah tetap memberi. Walaupun Allah tahu karunia-Nya digunakan untuk berbuat maksiat kepadanya, Allah masih menuntun kita ke rumahnya, diberi ilmu, diampuni dosa. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Sampai kapan kita akan melupakan Allah, menyekutukan Allah? Mengapa kita lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah? Mengapa kita lebih sibuk ingin disayang orang, bukan ingin disayang Allah? Mengapa kita lebih sibuk mencari kedudukan di hati orang, bukan kedudukan di sisi Allah? Kurang apa karunia Allah kepada kita selama ini? Dikala sebagian besar orang tidak mengenal Allah, Allah takdirkan kita bisa syahadat. Dikala begitu banyak kepala yang tidak pernah sujud, Allah takdirkan kita bisa bersujud. Dikala begitu banyak lidah tidak pernah menyebut nama Allah, Allah takdirkan lisan ini menyebut namanya. Dikala begitu banyak orang yang tersesat, Allah tunjuki kita jalan untuk kembali padanya. Di saat yang sama seperti sekarang ini, berapa banyak orang yang sedang berlumur maksiat, Allah takdirkan kita ada di rumahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang akan engkau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang akan didustakan? Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wasallam. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inilah kami yang yang sering menzalimi diri kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, tidak menyayangi kami, kami pasti binasa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa
taubatan qoblal maut ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Wah yang maha baik, ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa orang tua kami. Sayangi keduanya ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah. Berkahi sisa usianya ya Allah. Jadikan husnul khotimah akhir hayat. Lapangkan kubur orang tua ya Allah. Ringankan hisabnya ya Rabb. Jadikan ahli surgamu hai Allah yang maha baik. Jadikan kami anak yang soleh, yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah taufikmu, sehingga kami mengenalmu ya Allah. Berkahi keluarganya, keturunannya, ilmunya ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Kami hanya makhlukmu yang kotor, yang mengharap ampunanmu wahai yang maha suci. Kami hanya makhlukmu yang tiada daya, yang berharap pertolonganmu wahai yang maha perkasa. Kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Allah, amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin, bagi yang ingin doa-doalah. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Allah maha mendengar. Allah senang melihat hambanya memohon. Allah maha kuasa merubah takdir. Allah malu bagi hamba yang menengadahkan tangan jika tidak dikabulkan. Amin ya Allah, amin ya mujib. Allah maha dekat hadirin, Allah maha menatap, Allah maha mendengar. Allah senang hamba-hambanya memohon. Allah kuasa merubah takdir apapun. Rabbana taqabbal minna ya Rabb, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian, mohon maaf dan doakan ayah. Mudah-mudahan pesantren ini salah satu tempat yang Allah berkahi. Amin. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak kajian